kali ini bersama TSD Setiorini kita akan mendiskusikan paling tidak 4 hal. Yang pertama soal bagaimana perjalanan hidup TSD ketika lahir beliau di Jawa, lalu sempat ke Sumatera dan kemudian mengabdi di Subang. Lalu kemudian kita akan diskusikan di bagian kedua soal bagaimana sejarah beliau ketika aktif sebagai aktivis buruh di Subang, sampai yang terakhir kita saksikan beliau paling lantang ketika bicara soal RUU Omnibus Law. Dan berikutnya tentu saja harapan TSD tentang Subang. Dan terakhir kita akan khusus berbicara tentang bagaimana sebetulnya tantangan ketenaga kerjaan di Subang secara khusus dan Indonesia pada umumnya. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Baraya Nyewa. Pada saat ini saya bertamu yang saya semahi adalah seorang aktivis buruh di Subang. Nama lengkap beliau adalah SD Setiorini. Beliau lahir pada tanggal 2 Januari 1978 di Jawa dan beliau berkhidmat atau bekerja di Subang, mengabdikan dirinya juga di perburuhan karena mendapatkan AA orang Subang atau suami orang Subang. Selamat sore TSD. Selamat sore. Damang. Alhamdulillah Pangestu. Pangestu. Apa kegiatan Teteh satu hari ini Teh? Hari ini saya berkesempatan melakukan pendampingan pelayanan kesehatan untuk warga. Kebetulan warga tidak mampu, yang mengalami pembengkakan jantung. Tadi pagi saya bawa ke RSUD Ciereng dan sudah mendapatkan pelayanan pengobatan gratis. Walaupun masih rawat jalan, insya Allah berkah karena masih pakai uang pribadi. Oh gitu. Karena masih rawat jalan, masih hanya nebus obat aja yang nggak mahal gitu. Intinya pasien dampingan saya hari ini sudah mendapat pelayanan pengobatan dan proses pembuatan BPJS secara mandiri sedang proses itu. Karena memang akhir-akhir ini saya bukan lebih fokus, lebih banyak menyibukkan diri dengan mengadvokasi warga masyarakat yang tidak mampu dalam hal pelayanan kesehatan. Selain kegiatan saya sebagai pendamping teman-teman buruh perempuan yang tidak berserikat pekerja tetapi berkonflik dengan manajemen, saya memberikan pendampingan secara cuma-cuma kepada kawan-kawan buruh perempuan yang minta pendampingan kepada saya, insya Allah gratis. Kalaupun harus ada keluar biaya, yaitu akomodasi buat teman-teman buruh itu sendiri. Nama lembaganya Forum Buruh Perempuan Subang. Buruh Perempuan Subang. Dan TSD tentu masih aktif juga di sana dan tentu tidak akan dilepaskan ya. Insya Allah itu sudah saya sudah pernah sempat berjanji kepada teman-teman seperjuangan saya, kepada suami, kepada anak-anak saya, bahkan kepada almarhum ibu saya, setelah kasus upaya penghilangan saya dan saya selamat, saya sudah berjanji bahwa saya mewakafkan hidup saya untuk perjuangan kaum buruh, baik itu di Subang maupun jika dibutuhkan di seluruh Indonesia. Tadi ada kalimat kasus upaya untuk penghilangan TSD ketika menjadi aktivis buruh. Itu terjadi tahun berapa? Itu tepatnya kejadiannya tanggal 11 September 2015. 11 September 2015. Iya. Jadi ada dan nanti kita akan diskusikan karena dalam hasanah pengetahuan kita ada istilah union busting ya. Jadi upaya untuk mencoba menghalang-halangi dengan cara apapun terhadap aktivitas serikat buruh, dan itu sudah dilindungi oleh undang-undang kita TSD. Tidak hanya oleh pasal 28 junto pasal 40 berapa gitu ya di undang-undang serikat buruh tenaga kerja, tapi juga sudah diatur secara universal gitu ya. Teh, kalau melihat seorang SD saja, TSD ada upaya untuk serupa union busting lah ya sebetulnya. Bagaimana kemudian nasib buruh yang TSD pahami sekarang, terutama Subang dan Indonesia, terutama kaum buruh perempuan juga? Kalau bicara buruh perempuan hari ini, baik secara
khusus di Subang maupun secara nasional, secara seluruh Indonesia, masih banyak hak-hak buruh perempuan yang hari ini belum di ratifikasi oleh negara kita, oleh negara Republik Indonesia dari keputusan ILO atau PBB terkait beberapa perlindungan hak buruh perempuan. Contohnya ratifikasi untuk cuti melahirkan 14 minggu itu Indonesia masih belum bisa meratifikasi itu gitu. Dan perjuangan teman-teman buruh di nasional gitu pasti terus berjalan dan kita berharap secepatnya lah beberapa ratifikasi ILO itu kemudian diadopsi oleh Indonesia gitu. Karena memang banyak, jangan bicara ratifikasi ILO lah gitu ya. Penegakan hukum undang-undang ketenaga kerjaan saja hari ini, jangankan bicara Subang, se-Indonesia Raya juga masih banyak ketidaktegasan gitu aparat penegak hukum, baik dari pengawasan ketenaga kerjaan maupun ketika buruh bersinggungan dengan kasus pidana yang larinya kasus perburuhan tapi berujung di pidana gitu. Kalau kasusnya yang dianggap melakukan pelanggaran itu buruh, itu sepertinya mudah sekali. Kasus ini bergulir, kemudian sanksi dijatuhkan kepada pekerja. Tapi ketika yang melakukan pelanggaran ini pengusaha, sampai hari ini di belahan bumi Indonesia manapun penegakan hukumnya masih agak sulit. Yang terakhir misalnya isu atau kabar tentang adanya perlindungan terhadap buruh perempuan itu, Pak. Yang masih saya dalam pendampingan saya hari ini kasus teman-teman buruh PT Dong'an Kreasi Indonesia yang berlokasi di Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi. Itu buruh pekerjanya yang mayoritas perempuan di pabrik pembuatan wig atau rambut palsu manufaktur. Itu upah buruhnya tidak dibayar dari bulan April 2020. Itu yang April 2020 itu baru selesai sekitar bulan Agustus 2020 dan sekarang perusahaan juga masih terhutang kepada beberapa pekerja yang mengkuasakan ke tim kita ada sekitar 154 orang. Yang sampai hari ini kita masih berunding dengan perusahaan baru menyepakati akan membayar tunggakan itu dengan cara dicicil dan kita masih belum sepakat gitu. Karena kalau ya itu tadi, ini pemerintah tahu kasus PT Dong'an ini, kita udah sampai audiensi dengan bupati, kita udah audiensi dengan ketua DPRD, kita udah diskusi dengan wakil bupati, tetapi kemudian pengawasan ketenaga kerjaan pun sudah tahu wilayah 2 provinsi Jawa Barat, sudah sampai gitu, kita sampai bikin pengaduan dan segala macam. Tapi sampai hari ini kembali lagi penegakan hukum itu sendiri, pelanggaran itu udah jelas dilakukan oleh pihak perusahaan, tetapi sampai hari ini bagaimana kemudian penegakan itu diberikan kepada perusahaan itu masih jauh panggang dari api lah gitu. Jadi tetap kembali pada akhirnya buruh yang harus berjuang merebut haknya itu dengan susah payah. Sudah diatur di undang-undang pun untuk mendapatkan haknya susah gitu. Apalagi kalau buruhnya cuma diam dan pasrah. Itu yang saya pahami hari ini, jangankan kita bicara secara nasional gitu. Subang ini mau bicara kesiapan menyanggup kawasan industri, peralihan status gitu dari wilayah agro pertanian gitu kemudian menjadi kawasan industri. Kalau bicara kesiapan, saya tanya kesiapan dari sisi mana? Kalau dari hukum ketenaga kerjaan sampai hari ini mana progresnya penegakan hukum ketenaga kerjaan di Subang yang sudah dipersembahkan gitu oleh baik Dinas Tenaga Kerja maupun dari DPR Komisi 4-nya terkait perlindungan buruhnya. TSD Baraya, bicara soal buruh dengan TSD tentu tidak cukup satu segmen pertemuan Yamah kita. Saya ingin menggali lebih dalam yang tadi saya bilang di segmen pertama, riwayat sejarah TSD sampai kemudian berkecimpung di buruh. TSD ini lahir di Jawa, di Salatiga, Jawa Tengah, tanggal 2 Januari 1978. Kemudian ikut ayahnya keluarganya ke Musi Banyuasin. Kemudian di Sumatera Selatan, dan SD, SMP, SMA itu diselesaikan di sana. Lalu kemudian bertemu dengan Jejaka Subang itu di mana, Teh?
Kebetulan dulu saya sebenarnya dulu sempat ikut tes UMPTN ya dulu. Saya dulu sempat ikut tes UMPTN di Unsri di Sumatera Selatan itu saya ngambil Fakultas Kedokteran. Tahun 98? 97-an? Iya. 97 itu saya ikut tes UMPTN ngambil Fakultas Kedokteran sama Fakultas Teknik. Kebetulan saya lulus di Fakultas Kedokteran. Tetapi berhubung sesuatu dan lain hal yang membuat saya harus meninggalkan Musi Banyuasin. Karena mungkin takdirnya sudah seperti itu. Saya meninggalkan pengumuman bahwa saya lolos di Fakultas Kedokteran. Saya hengkang ke Cikarang. Oh, dengan keluarga semua? Enggak, saya sendiri. Saya kabur dari rumah. Dari Palembang saya kabur ke Cikarang, nyusul kakak saya yang 2 udah lebih awal bekerja di Cikarang di kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara ya. Saya waktu itu berpikir bagaimana saya harus bisa mencari uang buat diri saya sendiri. Saya tidak mau merepotkan orang tua. Walaupun orang tua keinginannya besar untuk menyekolahkan saya. Tetapi di Musi itu orang tua dan TSSD berpikir pindah ke Palembang. Tapi kemudian dari Musi itu ke Cikarang. Itu ceritanya. Cikarang, saya terus memutuskan kabur ke Cikarang, bekerja di sebuah pabrik. Ternyata jodoh saya ketemu di sana. Oh, ketemu di Cikarang itu. Dan saya tidak mengalami masa pacaran berlama-lama karena saya berpikir jauh dari orang tua. Ketika berpacaran saya tidak ada yang mengontrol. Saya tidak mau merugikan diri saya sendiri. Kalau mau kita nikah. Tahun 1998. Saya menikah bulan September 98. Menikah pun saya di Cikaum. Oh, di sini? Saya anak 4 bersaudara, satu-satunya perempuan. Menikah yang pertama kali di dalam keluarga saya melangkahi 2 kakak. Melangkahi 2 kakak saya dan menikah di luar keluarga. Bukan di tempat tinggal saya, tetapi saya menikah di Cikaum. Ibu saya sempat bertanya, harusnya kamu menikah di rumah dan bicara banyak hal gitu. Karena kamu anak perempuan satu-satunya. Saya bilang, nikah itu ibadah. Ibadah itu jangan dibikin sulit. Kalau semuanya bisa dibuat gampang, kenapa harus dibikin sulit? Kalau bapak saya orangnya, almarhum bapak saya memang kalau ini terbaik buat kamu, lakukan. Jadi Mbak Raya, terutama ini yang menyimak pemerintah Kabupaten Subang, lalu kemudian pengawas ketenaga-kerjaan, dan kita semua aktivis, pilihan progresif jiwanya TSD ini sudah kelihatan dari ketika menentukan pilihan untuk segera menikah begitu ya. Teh, lalu kemudian Teteh masuk ke buruh di Subang, bekerja di sini awalnya? Tahun 2005 itu saya mulai bekerja di pabrik garmen pertama di Kabupaten Subang. Dulu namanya HB Garmen. Tetapi kemudian berubah kepemilikan menjadi PT Handsome Textile sampai sekarang. Saya mulai bekerja di Purwadadi itu? Yang di Purwadadi. Awalnya dulu saya security waktu masih HB Garmen, kemudian saya sempat resign karena saya hamil anak kedua. Setelah lulus, setelah selesai melahirkan, kemudian saya siap bekerja kembali. Tahun 2007 saya mulai melamar kerja di PT Handsome lagi. Waktu itu ditawarin security lagi, saya nggak mau. Saya memilih jadi tukang jahit. Saya pengen punya skill. Saya pengen punya skill untuk nanti di kemudian hari ketika saya sudah tidak bekerja, saya masih bisa memanfaatkan ilmu saya. Itu ya awalnya. Terus kemudian aktif di serikat? Aktif di serikat itu mulai akhir 2010. Ketika mulai melihat saya sudah ada di posisi sebagai supervisor dengan situasi kerja tekanan produksi tinggi, di mana attitude orang-orang di sektor garmen itu ternyata sangat bukan saya banget gitu. Saya merasakan jadi operator produksi, ditekan produksi, dimarah-marahin sama atasan saya, itu sakit gitu. Ketika saya jadi supervisor, saya tidak mau seperti itu. Dan saya selalu, walaupun saya tidak paham undang-undang ketenagakerjaan waktu itu, saya selalu berusaha menyelamatkan anak buah saya. Karena saya berpikir begini, tanpa keringat mereka, tanpa tenaga mereka, saya tidak ada apa-apanya. Saya bukan posisi supervisor pada saat itu. Saya tidak akan punya posisi supervisor, tidak akan punya jabatan supervisor, tidak akan punya upah sebesar level supervisor kalau saya tidak punya dukungan dari
anggota anak buah saya di LAN gitu. Ya, barayanya mah pada segmen berikutnya ini kita dengan TSD tentu akan mendiskusikan sesuai dengan janji kita tadi soal harapan TSD. Bagaimana harapan TSD untuk perlindungan buruh di Kabupaten Subang, apa yang mesti dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga untuk para tenaga kerja itu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terutama? Masihkah kita berharap pada pemerintah? Ya, mau tidak mau yang namanya regulasi kan memang pemerintah yang menerbitkan kebijakan gitu. Menghadapi situasi hari ini, bagaimana Subang yang lagi happening hari ini menyambut Subang Smartpolitan. Yang Subang digadang-gadang menjadi kawasan industri kedua setelah Cikarang, Bekasi, Karawang, dengan pelabuhan Patimbannya, akses internasional langsung ada di di Kabupaten Subang. Hari ini tidak hanya saya, tetapi kami dari Aliansi Buruh Subang itu dari jauh-jauh hari sudah meminta kepada pemerintah daerah Subang ini untuk mensegerakan Perda Ketenagakerjaan yang dari proses pembuatannya melibatkan buruh. Terlibat itu ya? Harusnya terlibat. Sampai sekarang pernah memang dilibatkan? Belum. Oh, belum. Karena memang harusnya ada hearing publik yang kemudian elemen buruh ikut dalam hearing publik, kemudian memberikan masukan juga. Intinya Perda Ketenagakerjaan yang berkeadilan, yang benar-benar bisa menegakkan, memberikan rasa keadilan kepada tidak hanya kepada investor, tapi kepada rakyat Subang, yang artinya buruh Subang adalah rakyat Subang, yang kemudian bisa meningkatkan taraf hidup kaum buruh, mensejahterakan kaum buruh dan keluarganya. Dan yang paling penting adalah penegakan aturan ketenagakerjaan itu sendiri hanya akan bisa tegak setegak-tegaknya ketika Perda Ketenagakerjaan yang berkeadilan dan memuat kearifan lokal, di mana kita dari buruh tuh berharap di Perda itu ada pasal yang menyebutkan angkatan kerja laki-laki itu lebih diprioritaskan, bukan genderitas ya, tetapi hari ini memang faktanya dengan kondisi hari ini penyerapan tenaga kerja lebih banyak mayoritas perempuan, kemudian jadi merubah tatanan sosial secara perlahan gitu. Kalau sekarang sudah tidak perlahan, sudah drastis Pak hari ini. Bagaimana? Jadi TSD termasuk yang menginginkan ada afirmasi untuk laki-laki. Tetap bagaimanapun saya prihatin gitu ketika lebih banyak kaum buruh, sebagai aktivis forum buruh wanita perempuan, saya juga mengharapkan ada keseimbangan gitu Pak. Hari ini boleh gitu, mangga perempuan bekerja gitu, tetapi di sisi lain haknya juga harus dipenuhi. Kemudian laki-laki sebagai tulang punggung keluarga juga diberikan kesempatan. Mohon izin, dan pasal itu kalau TSD intip atau pantau dari jauh, sudah adakah di naskah akademik atau di rancangannya? Kalau belum yang tahu. Karena memang naskah akademiknya sebenarnya belum pernah di-share ke kita, jadi saya belum bisa melihat. Tapi secara lisan gitu, beberapa stakeholder gitu menyampaikan memang akan afirmasi itu. Iya, membawa permasalahan penyerapan tenaga kerja laki-laki ini lebih diprioritaskan gitu. Bukan saya bicara genderitas gitu, tapi hari ini ketika terjadi ketimpangan yang sangat signifikan ketika lebih banyak penyerapan pekerja dari justru tenaga kerja perempuan dibanding laki-laki. Dampak sosialnya banyak sekali. Saya pikir kalaupun perempuan harus bekerja itu bukan sesuatu yang dilarang, bukan tabu gitu, tetapi haknya sebagai pekerja perempuan juga dilindungi. Harusnya gitu. Luar biasa ini barayanya Mak. Saya harus menyatakan kaget, excited dengan statementnya TSD, karena TSD sebagai aktivis forum buruh perempuan di Subang itu justru berpikir bahwa di Ranperda yang entah sedang digodok atau apa itu harus menyisipkan salah satu ketentuan dalam bentuk pasal atau bab khusus tentang kearifan dan kebutuhan lokali Subang. Di antaranya adalah mendorong pemberdayaan, bukan pemberdayaan, afirmasi terhadap buruh laki-laki yang selama ini memang jomplang gitu. Ini luar biasa. Nah,
Apalagi yang diharapkan ke Pemda dan juga ke apa namanya calon pekerja kita kesiapannya? Kalau bicara Perda, kita sebenarnya juga punya draft yang kita susun oleh versi Aliansi Buruh Subang. Bagaimana kita menyerap dari berbagai sumber, dari Undang-Undang Ketenagakerjaan juga, dari Peraturan Menteri dan berbagai sumber. Kita memikirkan bagaimana pekerja itu tidak hanya dilindungi ketika bekerja, tetapi di draft Perda yang kita susun itu pekerja itu dilindungi mulai dari prakerja, kemudian ketika bekerja, dan setelah bekerja. Nah, tetapi sampai hari ini sepertinya draft dari Aliansi Buruh Subang masih belum dijadikan bahan pertimbangan oleh stakeholder. Dan kita masih berharap, kita belum patah arang, Aliansi Buruh Subang tetap menyuarakan bagaimana Perda Ketenagakerjaan ini kemudian nanti berkelanjutan. Sudah sampai ke Komisi 4? Sebenarnya kita udah share. Udah kita sampaikan. Tapi minta khusus untuk bertemu, untuk menyampaikan ini belum? Belum. Dan sebenarnya kalau meminta, setiap kita melakukan aksi-aksi mobilisasi massa buruh, dalam setiap kesempatan kita aksi menolak Omnibus Law, menolak kenaikan upah UMK yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak, itu kita selalu sampaikan kita ingin Perda Ketenagakerjaan. Artinya apa yang menjadi aspirasi kita terkait draft kita juga itu udah sering kita sampaikan. Dan sampai hari ini memang masih jauh panggang dari api. Jadi banyak sekali sebetulnya PR ya yang merupakan pekerjaan pemerintah yang belum tuntas lah ya. Apalagi kalau disesuaikan dengan harapan-harapan dari kaum aktivis buruh di Subang. Nah sekarang khusus untuk calon tenaga kerja, apa yang TSD harapkan dalam kondisi Subang menghadapi industrialisasi itu? Apa yang perlu dibekali untuk? Dalam impian saya kalau memang Subang ini menyatakan siap menjadi kawasan industri, tidak hanya siap infrastruktur dan sarana prasarana dan fasilitas untuk investor, tetapi juga mempersiapkan calon-calon tenaga kerja tidak hanya dari skill, kemampuan kerja, tetapi juga pembekalan mental kepada calon pekerja ini dibekali juga gitu, dengan kesiapan mental bekerja di bawah tekanan produksi, kemudian attitude bagaimana berkomunikasi dengan sesama pekerja, dengan atasan, dan yang paling penting calon pekerja ini juga dibekali tentang hukum-hukum ketenagakerjaan, undang-undang ketenagakerjaan minimal yang hak dasar lah gitu. Ketika buruh dikontrak ini hak kamu. Ketika kamu dikontrak sekian tahun harus menjadi pekerja tetap, ini hak kamu. Ketika kamu kontrak baru setengah jalan kemudian di PHK, ini hak kamu. Nah, saya ingin dalam impian saya gitu, pemerintah Subang ini ketika menyediakan BLK, kemudian tidak hanya membekali pekerja hanya dengan kemampuan produktivitas, tetapi membekali pekerja dengan pengetahuan undang-undang ketenagakerjaan minimal hak dasar pekerja. Tidak hanya hard skill tetapi juga soft skill gitu ya. TSD, apa yang dibayangkan oleh TSD? Saya diskusi dengan kawan saya yang kebetulan Profesor Madya di Malaysia. Beliau bicara banyak hal dan beliau mendorong sebenarnya soal soft skill itu. Jadi kata beliau, orang-orang Melayu terutama Indonesia itu pekerja keras, tetapi soft skillnya yang harus terus didorong. Jadi kata kuncinya di soft skill itu. SDM itu berarti ada soft skill, ada hard skill. Hard skillnya sudah oke sebetulnya, tinggal dipoles sedikit, tapi soft skillnya cara bekerja sama, cara kemudian berkomunikasi, kemudian mentality dan seterusnya itu penting. Barang ya. Tak terasa kita sudah sampai ke segmen terakhir. TSD, secara pribadi TSD istri dari suami dari si AA, kemudian ibu dari putra putri. Tentu adakah kemudian terbayang saya ibu, saya istri, kok masih tetap aktif gitu ya di pergerakan dari buruh, kemudian sekarang juga membantu para pasien yang memang membutuhkan bantuan, pasien tidak mampu. Apa kira-kira hambatan dan kemudian apa harapan TSD sebagai ibu dan istri itu? Seiring berjalannya waktu,
baik suami dan anak-anak saya sudah sangat memahami apa yang saya kerjakan hari ini. Saya sendiri secara pribadi sudah menyampaikan kepada suami dan anak-anak saya bahwa saya sudah berjanji untuk mewakafkan hidup saya untuk kepentingan orang banyak, tidak hanya kepada kaum buruh, tetapi karena secara finansial saya tidak bisa bersedekah dengan harta. Saya hanya punya tenaga, hanya punya sedikit mungkin pikiran dan waktu. Kalau memang itu yang bisa saya lakukan, ya saya lakukan. Insya Allah suami saya ridho. Selagi suami saya ridho, insya Allah rezeki suami saya juga lancar gitu. Dan sampai hari ini anak-anak saya mungkin yang paling kecil udah mulai sering protes sekarang, Pak. Putra saya yang paling kecil namanya Arjuna. Kalau saya pulangnya lewat dari maghrib tuh suka protes sekarang. Udah bisa protes. Mama pulangnya malam-malam gitu. Tapi sebenarnya dia juga menikmati ketika saya berkegiatan aksi-aksi gitu. Dia rindu, dulu sering ikut gitu, sekarang kok enggak gitu. Dan dia paham sekali ibunya pekerjaannya bukan orang yang punya upah tetap. Jadi saya juga mendidik anak-anak saya untuk tahu bahwa tidak semua keinginannya semua bisa langsung terpenuhi dengan mudah, bahwa semua keinginan harus diperjuangkan, termasuk ketika anak-anak saya ingin ini, ingin itu, saya mendidik mereka untuk tahu kita bukan dari orang berpunya, kalau kita punya keinginan ya kita harus berjuang. Dan insya Allah sampai hari ini anak-anak saya yang besar-besar, yang satu kuliah di Solo, yang satu kelas 2 SMP sudah sangat paham dengan kondisi saya, dan mereka membantu meringankan beban saya di rumah ya, karena anak perempuan terbiasa melakukan tugas domestik membantu saya. Walaupun kadang-kadang kita juga bertukar peran dengan suami, kadang-kadang suami juga membantu pekerjaan saya di rumah, kadang-kadang saya juga ikut apa yang bisa saya bantu untuk pekerjaan suami saya yang kerjanya serabutan. Saya bisa bantu ya saya bantu. Teh, di bagian terakhir, dua terakhir ini ada dua hal. Yang pertama soal harapan Teteh untuk generasi muda Subang. Apa yang, karena ini kan pengisi jumlah penduduk di dunia, kemudian di Indonesia terutama di Subang juga kaum milenial yang banyak. Apa harapan Teteh untuk milenial? Dan yang terakhir sekali pertanyaan wajib, TST menjadi seperti ini, kira-kira sosok siapa yang menginspirasi? Dan nama anak juga Arjuna, jangan-jangan itu bagian dari diskusi dengan suami, namanya harus Arjuna supaya punya keberanian yang keras gitu kan. Nah ini yang pertama dulu untuk anak muda milenial, apa harapannya? Iya, kalau untuk harapan saya kepada kaum muda atau milenial Subang, saya lebih berharap mereka kaum muda itu lebih inovatif dan tetap menjadi diri sendiri. Terutama untuk teman-teman yang lulusan SMK yang tidak punya kesempatan untuk kuliah gitu, kesempatan terbuka lebar untuk menjadi apapun, yang penting dari sisi positif, menjadi diri sendiri, kemudian tidak merasa minder. Kalaupun harus bekerja di pabrik pun menjadi buruh, itu bukan suatu pilihan yang buruk, tetapi yakinlah bekerja jadi buruh pabrik pun ketika berdiri di atas kaki sendiri itu lebih berharga daripada kemudian menjadi, maaf katakanlah anak kuliahan tapi masih berharap dari orang tua. Ya, saya lebih bangga melihat anak-anak muda kita, walaupun bukan dari sisi intelektualitasnya, mungkin dari latar belakang pendidikan tidak terlalu tinggi, tetapi punya inovasi-inovasi, mengembangkan kemampuan diri. Dan saya sih tetap berharap seluruh pemuda Subang itu punya latar belakang mental yang baik, kemudian menjadi pelopor untuk dirinya sendiri, untuk kaumnya. Kemudian lebih spesifik lagi kepada pemerintah Kabupaten Subang, saya berharap ada dua impian saya yang sebenarnya mungkin impian semua orang. Mempunyai warga yang sadar hukum, dari sisi data kependudukan minimal, kemudian layanan kesehatan gratis untuk warga tidak mampu. Dua hal itu menjadi yang memang saya hadapi sehari-hari gitu. Bagaimana saya mengadvokasi warga tidak mampu, ternyata data kependudukannya juga sulit dibantu gitu. Kalau semua pelayanan umum berawal dari kepemilikan data kependudukan. Dan itu masih
tidak rapi. Masih tidak rapi. Masih sangat tidak rapi. Masih sulit untuk cetak KTP, masih sulit. Untuk bikin KK masih dari tingkat desa, edukasi ke warganya masih lambat gitu. Kenapa akhirnya warga itu banyak lebih memilih jasa calo gitu? Karena melalui regulasi yang ada sebenarnya dengan online dan segala macam sebenarnya bisa lebih cepat, tapi kan tidak semua warga punya Android. Tidak semua warga bisa mengakses gitu. Insya Allah TSD dan Baraya, video ini akan saya share ke senior saya, profesor yang memang Direktur Jenderal Kependudukan, yang menggunakan media TikTok untuk menyampaikan sosialisasi tentang administrasi kependudukan itu menjadi sangat mudah, tapi ternyata tidak mudah bagi rakyat umum kebanyakan, karena mereka tidak memiliki Android, tidak punya kemampuan untuk mendengarkan, mengakses itu semua. Insya Allah kita akan sampaikan video ini. Kemudian yang kedua soal layanan kesehatan, sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Hari ini kita di Subang, setahu saya ada 2 rumah sakit yang sangat familiar di Subang. Ada rumah sakit RSUD Cicereng, ada rumah sakit PPN yang di Subang Kota Pak ya. Terus ada beberapa rumah sakit yang tipe C juga. Tetapi hari ini pelayanan di beberapa rumah sakit di Kabupaten Subang ini mungkin masuk kategori kalau menurut saya sedang ke bawah gitu. Pelayanan. Terutama pelayanan dari para petugasnya yang mungkin tidak ramah gitu. Saya berpikir kenapa bisa ini terjadi? Ternyata karena saya sering keluar masuk rumah sakit bantu advokasi pasien, saya berhadapan langsung, bertemu langsung dengan para pemberi pelayanan. Seperti PPN, katakanlah ini satu kasus Pak ya. Bagaimana petugas-petugas di sana mau bersikap ramah, mau bersikap baik, atau kemudian tidak melakukan off-road, tidak melakukan penyimpangan pelayanan BPJS dan segala macam. Kalau upah mereka pun ternyata di bawah standar. Itu satu contoh. Maaf saya sebut nama rumah sakitnya karena itu fakta. Dan sampai hari ini teman-teman di sana hanya bisa mengeluh, belum bisa melakukan perlawanan. Sudah sering diskusi, cuman masih belum menemukan solusi. Kemudian layanan kesehatan gratis. Memang kita baru bisa akses ke RSUD Cicereng. Kalau warga tidak mampu bisa pakai SKM. Tetapi lagi-lagi tidak semua warga paham bahwa warga tidak mampu bisa mendapatkan layanan gratis di rumah sakit RSUD milik pemerintah secara gratis. Regulasinya seperti apa? Alhasil memang saya dan beberapa rekan-rekan relawan kadang-kadang harus berhadapan dengan entah itu PH Desa, Dinkes, Dinsos, kemudian dengan pihak rumah sakit, dan kadang-kadang ada teman juga yang ditempelin calo gitu. Tapi kalau untuk beberapa orang yang oknum, katakanlah oknum itu ada, ya silakan ditindak. Kalau saya dan beberapa rekan-rekan relawan kesehatan masih, yang dalam pantauan saya masih alhamdulillah lurus-lurus saja. Teh. Sekarang yang terakhir tadi, siapa kira-kira tokoh inspirasinya? Tokoh inspirasinya. Sebenarnya kalau saya ditanya tokoh inspirasi saya, kalau untuk tokoh Subang, untuk di Subang ini, saya dulu pernah bertemu dengan satu sosok. Beliau adalah PNS yang menurut saya kredibilitasnya saya acungi jempol gitu. Saya tidak punya kedekatan secara pribadi sebenarnya gitu, tapi ketika saya awam, aktivis buruh yang awam gitu, tidak mengenal beliau, tapi ketika beliau ada di bidangnya, berani berdiri di atas undang-undang, itu sudah kita anggap berpihak ke buruh. Kalau kita buruh itu seperti itu. Sederhana saja. Sederhana saja. Dan saya melihat itu ada di sosok Pak Happy yang sekarang kebetulan menjadi sekretaris dinas perizinan. Dan kemudian ada termasuk Bapak, tokoh inspirasi saya. Walaupun saya baru berkesempatan ketemu sekarang, tapi saya mengikuti rekam jejak Bapak di medsos dan kalau di medsos jangan terlalu percaya deh, jangan-jangan itu menjadi pencitraan saja. Saya kebetulan sering ngobrol dengan beberapa teman juga tentang Bapak, oh begini gitu. Dan saya tuh bertanya gitu, tokoh seperti Bapak yang dimiliki Subang, tetapi justru mengabdikan diri di sana di Padang gitu, ada apa ini gitu. Sempat bertanya-tanya seperti itu. Dan satu lagi sosok yang saya menjadi inspirasi saya gitu. Akhir-akhir ini memang saya melihat Pak
Pak Deddy Mulyadi lagi booming ya, gitu, dengan segala aktivitas beliau yang sama tuh dengan mamanya anak-anak istri saya, pengagumnya Deddy Mulyadi tuh. Saya bukan melihat sosok Pak Deddy-nya yang public figure ataupun siapa beliau, tetapi saya lebih sangat respect dengan apa yang beliau lakukan hari ini, mewakili. Menurut saya mewakili apa yang memang harusnya dilakukan seorang wakil rakyat. Terlepas beliau hari ini wakil rakyat dari rakyat manapun. Gitu. Tidak pandang dapil. Iya, saya tidak. Saya sangat respect sekali. Sudah saatnya beliau hari ini melakukan itu. Harusnya menjadi tolak ukur bagi wakil rakyat lain untuk melakukan hal sama. Walaupun mungkin dalam tanda kutip pasti ada yang bersuuzon lah, katakanlah mencurigai atau semua orang akan melakukan itu karena punya cita-cita, karena punya tujuan, whatever lah itu. Tapi yang penting apa yang dilakukan hari ini dirasakan langsung oleh warga. Contoh merangkul anak-anak jalanan, menyekolahkan, mempesantrenkan beberapa anak, kemudian memberikan santunan kepada pengamen jalanan yang harusnya tidak mengeksploitasi anak dan segala macam. Saya sangat salut, hanya memang belum punya kesempatan bertemu beliau. Dan saya pun mungkin gitu, kalau diberi rezeki lebih, punya posisi seperti beliau, insya Allah saya seperti itu gitu. Karena bukan membanggakan diri saya, kalaupun saya hari ini dengan segala keterbatasan saya hanya mampu melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Itu luar saja. Luar biasa keren. Barahnya Mak, kita sudah potong dua segmen karena tadi suami dari TSD juga bertanya posisi di mana dan mengabarkan bahwa beliau tidak ada di rumah kalau TSD tidak datang. Ini hari menjelang maghrib. Arjuna nanti akan juga bertanya bungsu beliau tentang kenapa pulang lewat maghrib lagi. Durasi kita juga sudah panjang dan saya tidak punya kemampuan secerdas banyak akademisi lainnya untuk menyimpulkan diskusi kita. Paling tidak dari hasil perbincangan dengan TSD ini saya bisa menangkap, memberikan catatan beberapa hal. Yang pertama, untuk anak muda semua, jangan ada pikiran untuk terlalu berharap kepada orang tua Anda. Jangan tidak mandiri, tetap lakukan saja. Bagi yang berkesempatan kuliah, ya kuliah dengan mandiri. Karena putri tertua TSD juga kuliah di Solo. Jurusan apa teh? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Dan bagi mereka yang tidak berkesempatan kuliah, tetaplah menjadi diri sendiri, bekerja dimanapun, termasuk menjadi buruh, asal mampu mandiri di kaki sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi pemerintah Subang, banyak harapan kita semua dan TSD hanya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama soal kesiapan data kependudukan kita yang harus lebih valid, lebih terukur, lebih benar, lebih mudah diakses. Kemudian yang kedua, layanan kesehatan. Tentu saja yang ketiga, TSD tadi ingin sekali bahwa ranperda buruh kita itu segera jadi, tapi tidak asal jadi. Buruh kita harus diatur oleh peraturan daerah yang berpihak pada kesejahteraan buruh, basisnya keadilan, dan yang lebih penting ada juga unsur aturan yang lebih bersifat kearifan lokal. Termasuk misalnya kita jangan terlalu membuka peluang sebanyaknya untuk buruh perempuan, tapi buruh laki-laki harus juga mendapatkan perhatian. Banyak hal, tapi itu yang mampu saya sampaikan. Hatur nuhun TSD sudah sami-sami Bapak sudah berkenan bertemu dengan saya, sebuah kehormatan. Bertemu seorang saya juga kehormatan. Iya, karena bagaimanapun bekerja itu di lapangan masing-masing teh. Nuhun pisan. Salam bakos ka acara oge sareng Kak Putri. Siap, selalu disampaikan. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rayanya mah.